mau belajar dakwahnya Sunan Kalijogo lewat wayang dan apa saja lakon-lakon yang dibuat untuk mensiarkan agama Islam di tanah Jawa. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sabrek channel Raden Riko TV. Langsung aja cek this out. Sarinah dicokot tulo, alhamdulillah pepanggian kalih kulo. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk teman-teman yang belum subscribe, kenalkan saya Raden Riko TV ataupun Riko Afrudin. Saya adalah profesinya dalang, YouTuber. Daerah saya adalah daerah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Oke. Di kesempatan hari ini spesial adalah episode Ramadan. Ramadan ini kan ya erat kaitannya dengan puasa yang dijalankan oleh orang Islam. Di sini saya akan berbagi cerita tentang salah satu tokoh yang terkenal dan disegani oleh banyak orang, yaitu Syekh Malaya ataupun Sang Raden Said ataupun Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini beliau adalah salah satu anggota waliullah yang berjumlahkan 9, yaitu bernama Wali Songo yang menjadi penyiar agama Islam di tanah Jawa, teman-teman. Sunan Kalijogo ini sangat terkait dengan adanya identitas budaya yang ada di tanah Jawa khususnya. Banyak sekali media dakwah dari Sang Sunan Kalijogo yang salah satunya adalah wayang kulit. Lainnya juga ada, tapi yang saya khususkan ini adalah konten tentang wayang kulit. Sunan Kalijogo dalam mengislamkan tanah Jawa ini dengan cara halus sekali, bukan dengan cara yang frontal, apalagi dengan syariat agama fikih yang sangat kuat. Tidak. Sunan Kalijogo sangat fleksibel seperti karet. Dia mengislamkan orang-orang yang ada di tanah Jawa zaman dahulu yang belum kenal dengan agama Islam. Kaitannya dengan wayang, Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri sangat intens terhadap budaya Jawa kita, khususnya wayang. Ada berbagai lakon yang dikhususkan untuk dakwahnya Sunan Kalijogo ketika di Masjid Demak Bintoro zaman dahulu untuk mengislamkan orang tanah Jawa. Apa saja lakonnya dan apa saja definisi dan juga filosofi dari lakon tersebut, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Langsung aja ke lakon yang pertama, check this out. Yang pertama adalah lakon Dewa Ruci. Apakah lakon Dewa Ruci ini? Banyak versi yang mengatakan bahwa lakon Dewa Ruci ini produksi dari orang Hindu, yaitu di Serat Nawaruci. Saya pernah dengar. Tapi ada juga versi yang menciptakan lakon Dewa Ruci ini original dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Dewa Ruci ini singkatnya adalah perjuangan Sang Raden Bratasena ataupun Bima ketika muda, ketika mencari ilmu sangkan paraning dumadi.
Apa toh ilmu sangkan paraning dumadi, saya jelaskan di belakang nanti. Ketika dia mencari ilmu sangkan paraning dumadi, berguru kepada Sang Begawan Durna. Lah, singkatnya dia ditipu karena Sang Durna sendiri adalah komplotannya Kurawa. Dia adalah gurunya Kurawa dan penasehatnya Kurawa. Lah, Sang Bratasena ditipu oleh gurunya sendiri dengan cara dia disuruh mengambil kayu gung susuing angin yang ada di Gunung Candramuka, yang notabene di situ ada raksasa dua, yaitu Rukmuka Rukmakala. Nah, Rukmuka Rukmakala ini adalah sesosok raksasa perwujudan dari Sang Bathara Bayu ataupun Dewa Bayu dan Dewa Indra yang dikutuk oleh Sang Bathara Guru. Ada versi karena makan nasi jadinya dikutuk. Oke teman-teman. Lah, ketika itu Sang Bratasena ke hutan itu, ke Candramuka. Lah, bertemu dengan raksasa itu ya mestine ya tarung. Ditakoni, "Woi, neng kene neng kayu gung susu angin nak. Woi, kene ndek neng kayu gung susu angin." FBI open up! Dan seketika bertengkar, Butonya mati dan berubah menjadi Sang Bathara Bayu ataupun Dewa Bayu dan Dewa Indra. Nah, Sang Bratasena dijelaskan bahwa di sini nggak ada kayu gung susu angin. Nah, bahwa dia itu ditipu dengan gurunya sendiri. Nah, Sang Bratasena yang di situ sudah menolong terhadap Bathara Bayu yang notabene adalah gurunya sendiri. Dia diberi yaitu sebuah cincin Manik Dwindra kalau nggak salah. Itu khasiatnya siapa yang memakai cincin itu bisa bernapas walaupun di dalam samudra. Nah, itu Sang Bratasena mulai jarine ditipu dan barangnya ndak ada. Dia pusineh dikongkon goleki Tirta Pawitrasari yang ada di kedalaman samudra Minangkalbu yang notabene adalah Samudra Kidul. Cerita, dia ketika itu bertemu dengan sesosok ular naga yang bernama Ula Nemburnaya. Dia bertengkar dan naga itu dibunuh, dan seketika hilang kesadaran Sang Bratasena dan dia bertemu dengan sesosok Dewa Kerdil yang serupa dengan dia yang bernama Sang Dewa Ruci. Lah, di sini dalam pakliran Jawa dia itu seperti bertemu dengan dewanya sendiri. Dia diwejang dengan ilmu sangkan paraning dumadi. Definisinya adalah peleburan Islam yang ada di lakon tersebut itu. Yang satu adalah kayu gung susuing angin. Lah, arti kayu gung susuing angin itu kayu itu hidup. Lah, gung itu besar, susuing angin itu adalah unjaling napas atau ini menghirup napas. Lah, menghirup napas dulu untuk para orang-orang zaman dulu digunakan untuk bertapa, yang notabene adalah ibadah. Jadinya cara cetone Sang Sunan Kalijaga kuwi lelaku yang besar. Kalau mengharapkan yang besar, kita harus beribadah dengan cara Tirta Pawitrasari, mencari banyu suci ataupun mencari air yang suci, itu teman-teman. Dan istilahnya kalau dalam Islam itu bernama toharoh ataupun wudu. Kalau kamu sudah bersuci, kamu akan bisa mendapatkan ilmu sangkan paraning dumadi. Lah, ilmu sangkan paraning dumadi definisinya adalah ketika kita bisa tahu awal ketika kita lahir itu mau jadi apa, ketika kita lahir ke dunia mau
mengapa, dan ketika mati itu mau gimana. Dan itu dijawab bahwa ada juga, saya pernah ngrungokne para kiai bahwa lahir kita itu disuruh percaya dengan Gusti Allah, ditiupkan ruh kita dan dijanji bahwa Gusti Allah adalah Gusti kita. Sesudah itu di jagat kita sudah dikatakan bahwa tidak akan dibuatlah jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu Allah. Sesudah itu kalau kita sudah mati mau kemana? Ya ke akhirat, dan itu adalah akhir-akhir dari kehidupan kita gitu teman-teman. Jadi prinsipnya dari lakon Dewa Ruci ini untuk gimana ya, menjadikan kita itu menjadi mudeng. Kita itu hidup ini untuk apa? Nah, hidup itu ya untuk ibadah kepada Gusti Allah gitu. Nomor 2 yaitu Petruk Dadi Ratu. Nah ini ada berbagai subversi lakon Petruk Dadi Ratu, tapi mengerti saya adalah ketika Petruk itu diberi sebuah jamus Kalimosodo, bahwa sang Petruk itu diberi kekuatan dan menjadi ratu. Nah ketika dia jadi ratu itu singkat, dan ketika jadi ratu itu dia itu melehne wong-wong sing wong dhuwuran. Nah, apa toh yang menjadi pesan ketika Sang Sunan Kalijaga menjadikan lakon ini? Nah, pesannya adalah Sang Petruk Dadi Ratu itu menurut saya itu menyadarkan bahwa derajat manusia itu sama dalam lingkup Tuhan, yaitu ketika kodok dan kodar kita nggak tahu, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Lah kita itu nggak tahu bahwa kita itu akan kaya sampai berapa tahun, kita itu akan miskin sampai berapa tahun. Itu adalah rahasia Tuhan. Nah ketika rahasia Tuhan itu, manusia itu kan kadang kala kan over apa ya, kepenaan. Nah, mikirnya, wah aku besok nanti selawasku iso dadi wong sugih terus bagi orang konglomerat, dan juga bagi orang miskin, wah aku terus koyo ngene, aku panggah ngene terus, maksudnya panggah dadi wong kere gitu. Tapi kita tidak tahu, ketika saya ngaji di Remas Baitul Khair, ada kajian kitab yaitu kitab Qatrul Ghaib, itu takdir manusia itu sudah ditulis dan semua itu nggak tahu. Kita itu bisa berubah dalam beberapa waktu itu ya karena Allah, bukan karena kita. Kita itu dicadungi sandang pangan papan gitu kan yang mergo sangka Gusti Allah. Makanya kalau istilahnya orang Jawa apa ya, bondo kuwi mung titipan, derajat pangkat mung sampiran. Makanya nggak ada yang bisa diundangkan karena kita itu nggak bisa apa-apa. Apalagi pernah dengar quotes-nya Gus Bahak matur ngeten, kalau kita itu isih bergantung dengan makanan dan minuman, ojo ngendel-ngendel nih awakmu dhuwur, karena kowe bae isih ngejipne karo barang remeh. Ya barang remeh itu adalah makanan dan minuman ini. Tanpa makanan dan minuman ini kita lemes. Mulane ora eneng sing dikondangke. Oke, segitu saja teman-teman. Alhamdulillah rabbil alamin, sudah saya jelaskan walaupun sedikit, tapi insya Allah bisa buat referensi buat teman-teman untuk cinta terhadap Kanjeng Sunan Kalijaga. Esensi semuanya adalah untuk mendekatkan kita kepada Sang Khalik, dan berdakwah itu bukan hanya di media mainstream saja, tapi di wayang juga bisa, di budaya juga bisa. Makanya
sekiranya budaya Jawa ini yang baik dilampaui, yang jelek ditinggalkan gitu teman-teman. Dan untuk buat teman-teman, monggo di bulan Ramadan ini kita kantilkan niat dan iman kita gitu. Oke, segitu saja teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, Raden Riko TV. Saya bakal buat konten yang Anda butuhkan. Monggo kalau Anda yang butuh konten apa, komen di YouTube saya ini, insya Allah saya bakal buatin. Oke, segitu saja teman-teman. Lakonnya sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang mau nambahin, monggo lakoni Sunan Kalijaga gitu. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.